Suami tertawa lebar saat aku menandatangani dokumen itu, mengira ia baru saja mendapatkan seluruh hartaku. Dia tidak sadar, dengan satu coretan kecil, aku baru saja mengubah surat warisan menjadi surat hutang seumur hidup. Malam ini, senyumnya akan kubayar dengan air mata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Davina menatap nanar pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas itu. Di sekelilingnya, kamar tidur utama yang luas terasa begitu dingin, seolah dinding-dinding marmernya menyerap habis kehangatan yang tersisa di hati Davina. Ia mengenakan kebaya brokat tua berwarna abu-abu kusam, pilihan mutlak Ibu Siska. Potongannya kuno, warnanya membuat kulit cerah Davina terlihat pucat dan tidak bersemangat. Ini bukan gaun untuk pesta, ini lebih mirip pakaian untuk melayat. Sempurna, bisik Davina lirih, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Sempurna untuk peran yang dipaksakan padanya, istri yang tidak dianggap. Pintu kamar terbuka lebar, tanpa didahului ketukan. Ibu Siska melenggang masuk dengan dagu terangkat. Wanita parubaya itu tampak gemerlap dengan gaun sutra hijau zamrud dan untaian berlian yang menyilaukan mata. Berlian yang cicilannya diam-diam dilunasi oleh Davina lewat rekening perantara bulan lalu. Ibu Siska berhenti 2 langkah di belakang Davina, memindai menantunya dari ujung rambut hingga kaki dengan tatapan meremehkan. Hahaha, sudah kuduga, dengus Ibu Siska tajam. Ia menjawil sedikit kain kebaya di bahu Davina dengan 2 jari, seolah jijik menyentuhnya. Kamu memang tidak punya aura nyonya besar, Davina. Baju semahal apapun kalau dipakai orang kampung sepertimu, jatuhnya tetap seperti taplak meja. Davina hanya menunduk, meremas jemarinya yang dingin. Maaf, Bu. Ini baju yang Ibu pilihkan kemarin? Jangan membantah, potong Ibu Siska cepat. Saya pilihkan itu supaya kamu sadar diri. Malam ini adalah malam besar bagi Edo. Grand Opening Royal Wangsa Mall. Semua kolega bisnis Edo adalah orang kelas atas. Tugasmu cuma satu, duduk di pojok, senyum, dan jangan banyak bicara. Jangan sampai asal-usulmu yang yatim piatu dan cuma lulusan SMA itu bikin malu anak saya. Belum sempat rasa perih di dada Davina mereda, aroma parfum maskulin yang familiar memenuhi ruangan. Edo muncul di ambang pintu. Suami yang dicintai Davina itu tampak begitu gagah dalam balutan setelan jas bespoke hitam pekat. Rambutnya ditata rapi, jam tangan Patek Philippe melingkar di pergelangan tangannya. Edo tampak seperti pangeran. Namun bagi Davina, ia adalah pangeran yang lupa siapa yang membelikan kudanya. Edo berjalan melewati Davina tanpa menatap matanya, langsung menuju cermin untuk membenarkan dasinya. "Ma, sudah siap? Mobil sudah dipanaskan," tanyanya datar. "Sudah dong, sayang. Mama cantik, kan?" Ibu Siska menggelayut manja di lengan anaknya. Davina memberanikan diri mendekat, ingin merapikan sedikit kerah jas suaminya. "Mas, dasimu agak miring." Edo menepis pelan tangan Davina. Gerakannya halus, tapi penolakannya terasa kasar. "Sudah, jangan disentuh. Nanti lecek," ucap Edo dingin tanpa menoleh. Ia kemudian melirik arloji mahalnya. "Kita harus berangkat sekarang." "Ayo, Mas. Aku ambil tas dulu," kata Davina bergegas. "Tunggu," cegah Edo. Ia akhirnya menatap Davina, namun tatapannya kosong tanpa cinta. "Kamu tidak satu mobil dengan kami." Davina tertegun. "Maksudnya?" "Di mobilku ada Mama, dan aku harus menjemput Monica di jalan karena dia bawa berkas pidato pembukaanku." Kursi belakang penuh berkas, alibi Edo dengan wajah tanpa dosa. "Kamu naik mobil operasional saja sama Bimo di belakang. Lagi pula, kalau kamu turun bareng aku di lobi utama, nanti wartawan malah fokus ke penampilanmu yang kurang pas itu." Ibu Siska tertawa kecil, suara yang menyayat hati. "Benar kata suamimu. Kamu lewat pintu belakang saja nanti, biar tidak merusak pemandangan karpet merah." Edo dan ibunya melangkah pergi, meninggalkan wangi parfum mahal yang tertinggal di udara. Suara tawa mereka terdengar menjauh menuruni tangga. Davina berdiri kaku di tengah kamar yang sunyi.
Air mata yang mendesak keluar, ia tahan sekuat tenaga. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggungnya yang rapuh. Mereka pikir Davina akan hancur malam ini. Mereka tidak tahu, di balik kebaya kusam ini, jantung seorang ratu sedang berdetak menanti waktu pembalasan. Davina meraih ponsel bututnya di atas meja rias, mengetik satu pesan singkat, "Siapkan semuanya." Skenario dimulai. Langkah kaki Davina bergema pelan di lantai garasi yang luas. Di depannya, jejak ban mobil Mercedes-Benz milik Edo masih terlihat basah, meninggalkan sisa asap knalpot yang menyesakan. Mobil itu sudah melaju membawa suami dan ibu mertuanya, meninggalkan Davina seperti barang rongsokan yang tidak layak pamer. Di sudut garasi, sebuah mobil MPV operasional berwarna hitam terparkir. Bimo, sopir yang selama 2 tahun ini selalu bersikap hormat dan sedikit bicara, sudah berdiri di samping pintu penumpang yang terbuka. Namun, ada yang berbeda dari sorot matanya malam ini. Tidak ada lagi tatapan sopir yang patuh, melainkan tatapan tajam seorang pelindung yang sedang menahan amarah. "Silakan masuk, Bu," ucap Bimo, namun tangannya menahan pintu agar Davina tidak buru-buru masuk. "Tapi sebelum kita berangkat, ada sesuatu yang harus Ibu lihat. Ini darurat." Davina mengernyit, membetulkan letak selendang kebayanya yang kusam. "Nanti saja, Pak Bimo. Kita sudah terlambat. Mas Edo pasti marah besar kalau aku tidak sampai tepat waktu di pintu belakang." "Ini tentang Mas Edo, Nona," sela Bimo tegas. Panggilan, Nona, itu membuat Davina terdiam seketika. Itu adalah panggilan masa lalunya. Panggilan saat ia masih menjadi putri tunggal pemilik Wangsa Group, sebelum ia memutuskan menyamar menjadi gadis biasa demi mencari cinta yang tulus. Panggilan yang hanya diketahui oleh orang-orang kepercayaan mendiang ayahnya. Bimo menyodorkan sebuah tablet tipis ke hadapan Davina. Jemari pria parubaya itu sedikit gemetar, menahan emosi. Di layar, sebuah video rekaman CCTV sedang diputar. Tanggal dan jam yang tertera di pojok layar menunjukkan waktu 1 jam yang lalu. Lokasinya di ruang kerja Edo. Davina menerima tablet itu dengan ragu. Di layar, ia melihat Edo sedang duduk santai di kursi kerjanya, kursi kulit mahal yang dibeli Davina sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu menggunakan uang tabungan pribadinya. Namun, Edo tidak sendirian. Di pangkuannya, duduk seorang wanita dengan gaun merah menyala yang tertawa manja. Monica. Sekretaris Edo yang selama ini sering Davina kirimi bekal makan siang, karena dianggap teman baik. Suara tawa mereka terdengar jernih dan menyakitkan melalui speaker tablet. "Kamu yakin si Udik itu mau tanda tangan?" tanya Monica sambil memainkan dasi Edo dengan genit. Edo tertawa lepas. Sebuah tawa yang dulu selalu membuat hati Davina hangat, kini terdengar seperti gesekan pisau berkarat. "Pasti mau, sayang." Davina itu bodoh dan penurut. Dia pikir map biru ini cuma formalitas perpanjangan izin usaha. Dia tidak akan baca isinya. Edo mengambil sebuah map biru di meja, melambai-lambaikannya ke udara. Begitu dia tanda tangan surat pelepasan hak aset ini, semua sisa tabungan warisan orang tuanya yang sedikit itu akan jadi milikku. Lumayan buat tambah modal nikah kita nanti. Setelah tanda tangan boom, surat cerai meluncur besok paginya. "Kasihan banget ya," cibir Monica, meski wajahnya menyeratkan kepuasan licik. "Terus ibunya gimana? Si tua itu cerewet banget soal menantu." "Ah, mama yang paling semangat mau ngusir dia. Katanya Davina merusak pemandangan rumah mewah kita. Mama malu punya menantu yang gayanya kayak pembantu." Dunia Davina seakan berhenti berputar. Udara di garasi mendadak terasa tipis mencekik. Ia menatap layar itu tanpa berkedip, menyaksikan 2 orang yang paling ia percayai sedang merencanakan kehancurannya sambil tertawa-tawa. Rasa sakit itu menghantam ulu hatinya, bukan seperti tikaman, tapi seperti remasan tangan raksasa yang meremukan seluruh harapan dan ketulusan yang pernah ia berikan. Air mata menetes satu persatu, jatuh membasahi layar tablet, tepat di wajah Edo yang sedang tersenyum jahat. Davina mengusap layar itu dengan ibu jarinya, seolah ingin menghapus kenyataan pahit ini, namun video itu terus berputar, mengulang-ulang kalimat pengkhianatan itu. "Cukup, Nona?" tanya Bimo pelan. Suaranya penuh empati namun tegas. "Maaf, saya lancang meretas CCTV ruang kerja Bapak.
Saya tidak bisa membiarkan Nona masuk ke kandang singa tanpa senjata. Davina menarik napas panjang, sangat panjang, hingga paru-parunya terasa penuh. Saat ia menghembuskannya, getaran di tangannya berhenti. Tatapan matanya yang tadi sendu dan basah, perlahan mengering dan membeku. Kesedihan di wajahnya menguap, digantikan oleh ekspresi dingin yang menusuk tulang. Davina menyerahkan kembali tablet itu kepada Bimo. Simpan videonya, Pak. Kita akan putar di layar paling besar yang pernah mereka lihat. Ia tidak jadi masuk ke dalam mobil. Sebaliknya, Davina berbalik arah menuju sebuah lemari besi tua di pojok garasi yang tertutup tumpukan kardus bekas. Itu adalah brankas tersembunyi yang ia pasang sendiri, sebuah firasat dari mendiang ayahnya untuk selalu punya rencana cadangan. Dengan jari yang kini mantap, Davina menekan kode kombinasi. Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik yang berat. Di dalamnya, hanya ada satu benda, sebuah kotak beludru merah marun. Davina mengambil kotak itu. Debu tipis menempel di permukaannya. Ia membukanya perlahan. Kilauan merah darah dari set perhiasan rubi, jantung wangsa, menyapa matanya di bawah remang lampu garasi. Di bawah perhiasan itu, terlipat rapi sebuah gaun hitam rancangan desainer Paris yang harganya setara dengan 3 tahun gaji Edo. Pak Bimo, panggil Davina tanpa menoleh. Siap, Nona. Jangan lewat jalan biasa. Kita lewat jalur VIP. Malam ini, istri kampungan yang mereka hina itu tidak akan datang. Davina menutup kotak merah itu dengan bunyi bam yang tegas, seolah menutup pintu hatinya untuk Edo selamanya. Yang datang adalah pemilik gedung tempat mereka berpesta. Bimo tersenyum tipis, membukakan pintu mobil lebih lebar dengan sikap hormat yang sesungguhnya. Sesuai perintah, Ratu. Jalanan ibu kota malam itu padat merayap, seolah ikut merasakan sesak yang menghimpit dada Davina. Di dalam mobil MPV operasional yang dikemudikan Bimo, keheningan terasa begitu mencekam. Davina duduk sendirian di jok tengah yang luas, namun hatinya merasa sempit. Ia memandang keluar jendela, menatap butiran hujan yang mulai turun membasahi kaca, membiaskan cahaya lampu jalan menjadi kepingan-kepingan buram. Di depan sana, berjarak 2 mobil, sedan mewah Mercedes-Benz yang dikemudikan Edo melaju dengan angkuh. Mobil yang seharusnya membawa Davina duduk di kursi penumpang depan sebagai istri sah, kini justru membawa wanita lain. Nona, suara Bimo memecah lamunan Davina. Sistem audio mobil Bapak masih terhubung ke tablet ini via Bluetooth darurat yang saya pasang untuk keamanan. Nona mau mendengarnya? Davina terdiam sejenak. Hatinya berteriak menolak, takut hancur lebur. Namun logika barunya memaksa untuk menghadapi kenyataan. Nyalakan, Pak. Suara gemeresik statis terdengar sebentar, sebelum akhirnya tergantikan oleh suara tawa renyah yang sangat jernih. Itu suara Monica. Aduh, Mas Edo, pelan-pelan dong remnya. Nanti lipstikku belepotan kena jok. Suara manja Monica terdengar, diikuti kikikan geli. Maaf, sayang. Habis kamu cantik banget malam ini, aku jadi nggak fokus nyetir, sahut Edo. Nada suaranya begitu lembut, nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia gunakan saat bicara pada Davina. Iya dong, Monica memang berkelas. Timpal Ibu Siska, suaranya terdengar bangga. Lihat gaunnya, pas di badan. Tidak seperti si Davina tadi. Kamu lihat mukanya? Pakai kebaya abu-abu itu persis seperti tukang jamu yang mau keliling kompleks. Tawa mereka meledak bersamaan. Di kursi belakang MPV, Davina memejamkan mata erat-erat. Air mata hangat kembali lolos dari sudut matanya, mengalir tanpa suara membasahi pipi. Dihina orang lain mungkin ia bisa tahan. Tapi mendengar suaminya sendiri ikut menertawakannya bersama selingkuhan dan ibunya, rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Tenang, Ma, suara Edo kembali terdengar, kali ini lebih serius. Malam ini terakhir kalinya kita basa-basi sama dia. Begitu tanda tangan di map biru itu aku dapatkan, besok pagi Mama bisa langsung ganti kunci rumah. Barang-barangnya biar Bimo yang angkut ke panti asuhan atau kemanalah terserah. Bagus, tukas Ibu Siska kejam. Mama sudah muak lihat muka melasnya setiap pagi. Dia itu pembawa sial, Semenjak nikah sama dia, kita harus pura-pura hidup sederhana di depan dia supaya dia nggak curiga uangnya kita pakai. Capek Mama akting miskin terus.
Sabar, Tante, sela Monica. Habis ini Tante bisa belanja sepuasnya. Kan Edo bakal jadi pemilik tunggal semua aset. Panggil Mama dong, sayang. Kan sebentar lagi jadi mantu beneran. Koreksi Ibu Siska riang. Davina meremas gaun di bagian dadanya, mencoba meredakan nyeri yang menusuk. Mereka bukan hanya jahat, mereka adalah monster yang lapar. Ketulusan Davina selama ini, kesediaannya hidup sederhana, kesabarannya menghadapi cibiran, semua itu dianggap lucon bagi mereka. Mereka berpesta di atas penderitaannya. Cukup, Pak, bisik Davina parau. Ia tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Bimo mematikan sambungan audio. Kesunyian kembali menyelimuti mobil, tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi kesunyian yang menyedihkan, melainkan kesunyian sebelum badai. Davina membuka matanya. Tidak ada lagi sorot terluka di sana. Matanya kini kering dan tajam, menatap nanar lampu merah gedung Royal Wangsa Mall yang mulai terlihat menjulang di kejauhan. Gedung itu adalah miliknya. Simbol kekuasaan keluarganya yang selama ini ia sembunyikan demi mendapatkan cinta seorang pria yang ternyata tidak berharga. Cinta itu sudah mati malam ini, dibunuh oleh tawa Edo di mobil depan. Davina mengambil ponselnya. Jemarinya menari cepat di atas layar, mengetik pesan kepada satu nama yang paling ditakuti di dunia bisnis perbankan, Tuan Salim. Paman Salim, sandiwara selesai. Mereka menginginkan perang. Aktifkan protokol eksekusi bersih malam ini juga. Jangan sisakan 1 rupiah pun di kantong mereka. Send. Pesan terkirim. Davina menatap pantulan wajahnya di kaca jendela mobil yang gelap. Selamat tinggal Davina si istri bodoh. Gumamnya pelan. Selamat datang kembali, Ratu Wangsa. Mobil MPV hitam yang Davina tumpangi akhirnya melambat, mengikuti iring-iringan panjang mobil-mobil mewah menuju area Grand Opening Royal Wangsa Mall. Di luar sana, gedung pencakar langit itu menjulang angkuh, dilapisi kaca yang memantulkan cahaya keemasan dari ribuan lampu sorot. Karpet merah tergelar megah, membentang panjang seperti lidah kemewahan yang siap menyambut para tamu. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti. Namun, mobil yang membawa Davina tidak melaju ke area drop-off VIP. Edo, yang berada di mobil depan, memberi isyarat agar sopir Bimo menepi. Mobil Davina berhenti di area samping gedung yang remang-remang, dekat dengan pintu kecil bertuliskan, Staff dan Loading Dock. Bau samar sampah yang baru saja diangkut tercium menusuk hidung. Edo turun dari mobilnya, berjalan menghampiri jendela Davina dengan langkah santai yang penuh dominasi. Ibu Siska dan Monica tetap duduk di kursi depan mobil Edo, memandangi Davina dengan tatapan jijik melalui kaca gelap. Edo mengetuk jendela Davina, memaksanya membuka. Davina, kamu turun di sini saja ya, katanya dengan nada yang dibuat lembut, namun terdengar sangat merendahkan. Lobi utama sedang sangat padat. Aku tidak mau kamu merasa tidak nyaman dikerumuni wartawan dan tamu-tamu. Jalur ini lebih aman untukmu. Davina tahu itu kebohongan yang kejam. Edo bukan melindunginya, Edo malu. Edo ingin berjalan di karpet merah itu sendirian, atau nanti bersama Monica, tanpa ada sosok istri kusam yang merusak citra kesuksesan palsunya. Ibu Siska menurunkan sedikit kacanya, menambahkan cibirannya. Jangan membantah. Cepat turun, kamu menghalangi jalur mobil staf lain. Jalur itu memang lebih cocok untukmu. Davina mengangguk pelan. Tidak ada protes. Tidak ada air mata. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk memainkan peran ini sampai detik terakhir. Ia membuka pintu mobil, kakinya menginjak aspal yang dingin dan kotor, jauh dari gemerlap lampu sorot. Ia berdiri sendiri, di samping tempat sampah besar yang menampung sisa-sisa dekorasi. Ia merapikan kebayanya yang lusuh, merasakan angin malam menerpa kulitnya. Edo tidak mengucapkan salam perpisahan, ia hanya menatap Davina sekilas, memastikan istrinya sudah keluar, lalu segera kembali ke mobilnya. Mobil Mercedes-Benz itu melaju kencang menuju lobi utama, tempat di mana Edo akan disambut bak pahlawan, sementara Davina ditinggalkan di tempat yang seharusnya menjadi wilayah staf rendahan. Rasa sakit pengkhianatan itu kini bercampur dengan rasa ditinggalkan yang menusuk. Davina menatap punggung mobil suaminya yang menghilang di balik kerumunan. Seluruh hidup, cinta, dan kepercayaan yang ia berikan, kini berakhir di samping tempat sampah.
Namun, rasa sedih itu tidak bertahan lama. Saat Davina melangkah tertatih-tatih menuju pintu kecil, staff only, seorang pria berjas rapi yang sebelumnya menjaga pintu itu tiba-tiba muncul. Pria itu bukan pengawal biasa. Ia adalah kepala keamanan properti Wangsa Group. Pria itu melihat Davina yang berdiri di bawah remang lampu servis area. Ia melihat kebaya Davina yang kusam dan wajah Davina yang basah oleh sisa air mata. Lalu, perlahan-lahan, ia membungkukkan badannya 90 derajat, sebuah bungkukan yang hanya ia berikan pada keluarga pendiri perusahaan. "Selamat datang, Nona Davina," bisiknya pelan. "Lift pribadi pemilik sudah disiapkan. Tim transformasi Anda menunggu di Presidential Suite lantai puncak." Pria itu membukakan pintu besi itu lebar-lebar. Ruangan di baliknya tidak gelap dan kumuh seperti yang Davina duga, melainkan koridor bersih yang terhubung langsung ke lift khusus. Davina menegakkan punggungnya. Ia berjalan melewati pintu itu, tanpa menoleh lagi ke arah tempat sampah atau suara bising di area pembuangan barang. Pria itu menyusulnya, memegang kotak bludru merah marun milik Davina dengan hati-hati. Edo pikir ia telah membuang Davina. Padahal, ia baru saja memberikan Davina jalur rahasia untuk mempersiapkan serangannya. Davina masuk ke dalam lift khusus. Cermin di dalamnya memantulkan sosoknya yang masih mengenakan kebaya kusam. Ia menekan tombol paling atas. Lantai puncak. Davina tersenyum tipis. Pertunjukan baru saja dimulai. Pintu lift khusus di lantai puncak gedung Royal Wangsa Mall terbuka tanpa suara. Davina melangkah keluar, langsung disambut pemandangan yang memukau. Presidential Suite yang luas dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke panorama kota bertabur lampu. Ruangan itu terasa tenang dan jauh dari hiruk-pikuk pesta di lantai bawah, seolah menjadi sebuah kuil suci sebelum perang. Di tengah ruangan, di depan meja rias besar yang dipenuhi peralatan kosmetik, Bimo sudah menunggu. Di sampingnya berdiri dua wanita profesional dengan seragam hitam, seorang penata rambut dan seorang make-up artis. Keduanya menunduk hormat saat melihat Davina. Mereka bukan sekadar staf sewaan, mereka adalah orang-orang lama Wangsa Group yang setia dan tahu betul siapa Davina sebenarnya. "Selamat datang kembali, Nona," bisik Bimo, wajahnya memancarkan kelegaan bercampur kesiapan. "Semua sudah siap. Kita punya waktu 15 menit sebelum pidato utama Edo dimulai." Davina mengangguk. Ia tidak membuang waktu. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang kusam untuk terakhir kalinya. Kebaya abu-abu yang tadi membuatnya terlihat seperti hantu kini terasa berat, penuh dengan memori pahit dan hinaan. Dengan hati-hati, stylist melepas kebaya itu dari tubuh Davina. Kain lusuh itu jatuh ke lantai marmer dengan suara pelan. Davina menatap tumpukan kain itu sejenak, simbol identitas palsu yang telah ia kenakan selama 3 tahun pernikahan. Ia merasa seperti baru saja melepaskan kulit ular yang beracun. Di balik itu, Davina mengenakan korset dan lapisan dalam gaun yang sudah dipersiapkan. Stylist kemudian membantunya mengenakan mahakarya yang tersimpan di kotak merah tadi, gaun malam backless berbahan sutra hitam legam. Gaun itu dirancang khusus, memeluk lekuk tubuh rampingnya dengan elegan, memberikan kesan misterius sekaligus aura otoritas yang kuat. Itu adalah gaun yang seharusnya ia kenakan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, kini dihidupkan kembali untuk merayakan kehancuran suaminya. Saat gaun itu terpasang sempurna, Davina merasakan kekuatan dingin yang menjalar. Bimo maju, memegang kotak bludru merah marun. Dengan gerakan hati-hati, ia mengeluarkan kalung rubi, jantung wangsa, perhiasan warisan ibu Davina. Kalung itu terasa dingin dan berat saat dilingkarkan di leher Davina, memantulkan cahaya merah darah yang tajam. Perhiasan itu bukan hanya simbol kekayaan, itu adalah lambang Wangsa Group, kekuasaan yang sesungguhnya. "Ini milik Anda, Nona," kata Bimo pelan. Davina menyentuh rubi itu. Dinginnya batu itu seolah membekukan sisa-sisa kehangatan cinta yang pernah ia rasakan untuk Edo. Penata rias mulai bekerja cepat. Wajah polos Davina dipoles dengan riasan yang dramatis dan tegas. Eyeliner ditarik tinggi, menciptakan tatapan yang dingin dan mengintimidasi. Bibirnya dipoles dengan lipstik merah tua yang senada dengan warna rubi. Ini adalah warna perang. Davina menatap pantulan dirinya di cermin. Sosok yang ia lihat bukanlah Davina yang penurut, yang hanya bisa menunduk saat dihina Ibu Siska.
Ini adalah Ratu Wangsa, ahli waris yang kembali untuk menuntut tahtanya. Ini bukan lagi aku, bisik Davina, namun itu bukan penyesalan, melainkan pengakuan. Bimo menyerahkan sepatu hak tinggi berwarna senada yang bertabur kristal. Dia sudah mati, Nona. Wanita yang mereka hina di samping tempat sampah itu sudah selesai tugasnya. Sekarang, Anda harus menjalankan tugas Anda yang sesungguhnya. Davina mengenakan sepatu itu. Tubuhnya seketika terasa lebih tinggi, postur tubuhnya berubah tegak, angkuh, dan penuh percaya diri. Pidato Edo sudah masuk hitungan mundur 5 menit. Lapor Bimo, menunjuk ke sebuah layar monitor kecil yang menunjukkan siaran langsung acara di ballroom. Dia sudah siap di podium, menunggu Anda di lobi sebagai istri tercinta, setelah sebelumnya dia menyuruh Anda masuk lewat pintu belakang. Davina tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia pikir aku akan datang lewat pintu belakang seperti yang dia perintahkan. Ia meraih tas tangannya yang mungil, di dalamnya tersimpan ponsel dengan pesan terkirim ke Tuan Salim. Tidak, Pak Bimo, ujar Davina, suaranya mantap dan penuh otoritas yang sudah lama tersembunyi. Malam ini, aku akan mengambil tempat yang seharusnya. Bawa aku turun. Tepat di tengah sorotan lampu. Pertunjukan dimulai. Di dalam ballroom megah Royal Wangsa Mall, suasana terasa bergetar oleh euforia dan kebohongan. Edo berdiri di atas podium yang dihiasi bunga-bunga mahal, memegang mikrofon dengan penuh percaya diri. Ia baru saja menyelesaikan pidato panjang yang dipenuhi klaim fiktif tentang kerja keras dan visi bisnisnya, yang semuanya didanai oleh uang Davina secara rahasia. Ibu Siska dan Monica duduk di barisan paling depan, tersenyum bangga, menikmati peran mereka sebagai keluarga sukses di depan para tamu penting. Edo mengangkat tangannya, meminta keheningan untuk mengakhiri pidatonya. Tentu saja, ujar Edo, suaranya lantang dan penuh tipu daya, kesuksesan besar ini tidak akan pernah lengkap tanpa dukungan dari belahan jiwaku, istriku tercinta yang setia mendampingi dari nol. Kalimat itu adalah kode. Edo menyebut Davina sebagai istri setia, namun nadanya menyiratkan bahwa ia sedang memanggil boneka penurut yang sebentar lagi akan menandatangani kontrak perbudakan. Silakan, istriku Davina. Mari bergabung di panggung untuk menandatangani dokumen simbolis persetujuan operasional perusahaan. Lampu sorot utama bergerak liar, mencari sosok Davina di sudut-sudut ruangan. Edo yakin Davina akan muncul dari pintu belakang dengan kebaya kusam, wajah menunduk karena malu. Namun, di tengah pencarian lampu yang kacau, pintu ganda raksasa di ujung ballroom tiba-tiba terbuka lebar, diiringi bunyi, klik, dramatis dari kait kuningan. Keheningan seketika menyergap ruangan. Bunyi dengungan percakapan para tamu mendadak lenyap, digantikan oleh kebisuan yang mematikan. Semua kepala, termasuk Edo, Ibu Siska, dan Monica, menoleh serentak ke arah pintu masuk utama. Di sana, di ambang pintu, berdirilah Davina. Bukan Davina yang kusam, bukan Davina yang menunduk. Di bawah sorotan lampu kristal yang jatuh tepat di tubuhnya, Davina tampak seperti ratu dari kerajaan kuno. Gaun sutra hitam legam memeluk tubuhnya dengan anggun, memancarkan aura misterius. Set perhiasan rubi, jantung wangsa, di lehernya berkilauan merah darah, memantulkan cahaya menyilaukan yang menenggelamkan gemerlap berlian Ibu Siska. Davina mulai berjalan. Langkahnya tenang, terukur, dan penuh otoritas. Para tamu undangan secara otomatis membelah diri, menciptakan lorong karpet merah yang seolah tercipta hanya untuknya. Bisik-bisik kekaguman terdengar perlahan, menggantikan rasa jijik dan cemoohan yang sebelumnya ada. Edo di atas panggung tampak membeku. Mikrofon di tangannya bergetar, hampir terlepas. Senyum kemenangannya yang palsu lenyap, digantikan oleh ekspresi bingung bercampur ketakutan. Ia menatap Davina seolah melihat hantu yang mengenakan perhiasan paling mahal di negaranya. Ibu Siska ternganga, mulutnya terbuka membentuk huruf O yang sempurna. Ia tidak hanya terkejut melihat gaun itu, ia terkejut melihat keberanian Davina menentang perintahnya. Di sebelahnya, wajah Monica memucat. Rasa percaya diri dan kesombongan yang tadi ia pamerkan di mobil kini menguap, digantikan oleh rasa gentar melihat betapa berkelasnya saingan yang ia remehkan. Davina tidak mempedulikan tatapan puluhan mata itu. Matanya terkunci pada Edo. Ia berjalan menaiki tangga panggung dengan keanggunan yang sempurna,
Aura dominasinya semakin membekukan seisi ruangan. Saat Davina berdiri tepat di sampingnya, Edo akhirnya tersentak. Ia menarik lengan Davina dengan kasar, berbisik dengan suara mendesis yang hanya bisa didengar Davina dan mikrofon yang tidak sengaja berada terlalu dekat. "Dari mana kamu dapat baju dan berlian itu, Davina? Dan kenapa kamu berani masuk lewat depan? Cepat, tanda tangan saja dan jangan buat masalah," desis Edo. Cengkeraman tangannya di lengan Davina terasa menyakitkan, sebuah ancaman fisik tersembunyi. Davina tidak gentar. Ia tersenyum tipis, senyum yang mematikan. Matanya sedingin es. "Seorang istri harus tampil pantas untuk suaminya, Mas," jawab Davina tenang, suaranya lembut namun tajam. "Atau memang ada yang malu punya istri sepertiku, Mas?" Jawaban itu membungkam Edo. Edo sadar ia tidak bisa membuat keributan di depan ratusan tamu dan kamera. Ia harus tetap pada rencana awal, mendapatkan tanda tangan itu, apapun yang terjadi. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Edo memberi isyarat pada asistennya untuk membawakan map biru, dokumen yang akan mengubah nasib Davina, dan, tanpa Edo sadari, mengubah nasib Edo sendiri. Davina mengambil map itu. Ia sudah siap. Drama baru saja dimulai. Di atas panggung megah itu, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, Edo berusaha keras mempertahankan senyumnya. Namun, Davina bisa melihat urat-urat menegang di pelipis suaminya dan getaran halus pada jemari yang memegang map biru. Di mata para tamu, ini adalah adegan harmonis. Di mata Davina, ini adalah momen eksekusi yang paling sunyi. Edo menyerahkan map itu kepada Davina, lengkap dengan pulpen emas yang berkilauan. "Sayang, silakan," ujar Edo, suaranya terdengar lembut di mikrofon, seolah ia adalah suami paling suportif di dunia. Namun, Edo kemudian bergerak merangkul bahu Davina, sebuah gerakan yang tampak penuh kasih sayang di mata publik. Padahal, jari-jarinya mencengkeram lengan Davina dengan kuat, memberikan ancaman fisik tersembunyi. Edo berbisik di telinga Davina, suaranya mendesis seperti ular, penuh kebencian yang mendalam. "Tanda tangan, Davina. Di kolom yang sudah kusediakan. Jangan coba-coba melihat isinya. Kalau kamu berani membuat masalah sedikit saja malam ini, aku akan pastikan kamu dan seluruh keluarga besarmu, jika ada, tidak akan pernah bisa bernapas lega lagi. Kamu akan kubuat hidup di jalanan, tanpa sepeser pun." Rasa sakit dari cengkeraman tangannya tidak sebanding dengan rasa sakit pengkhianatan yang Davina rasakan. Kata-kata kejam itu, janji kehancuran itu, justru menjadi pupuk bagi tekadnya. Edo baru saja membuktikan bahwa ia tidak hanya menginginkan harta Davina, ia ingin menghancurkan jiwanya. Davina membuka map itu perlahan di atas podium. Ia pura-pura memindai dokumen tersebut, padahal matanya langsung mencari pasal kunci yang menjadi inti dari jebakan Edo. Klausul tentang pelepasan seluruh hak atas aset dan tuntutan harta Gonogini. Edo berdiri sangat dekat, mencondongkan tubuhnya untuk menutupi pandangan Davina dari mata tamu. Dalam sepersekian detik yang intens itu, Davina meraih pulpen emasnya. Ia tidak langsung menandatangani di kolom yang disiapkan. Tangan Davina bergerak secepat kilat, dengan gerakan yang sangat terukur dan halus, tertutup oleh tubuh Edo dan rubi di lehernya. Ia mencoret rapi kata-kata di paragraf kunci. Dengan tulisan tangan kecil namun tegas, ia mengganti frasa, pelepasan hak waris dan aset, menjadi pengakuan penggelapan dana korporasi dan pengalihan hutang. Ia juga menambahkan catatan kecil di bagian bawah, merujuk pada pasal fiktif 404 Perdata, yang secara hukum perdata, jika ditandatangani di depan saksi, mengikat sebagai kesepakatan baru. Setelah modifikasi yang mengerikan itu selesai, Davina membubuhkan tanda tangannya di bagian bawah dengan mantap. Tanda tangan itu kuat dan tegas, bukan tanda tangan istri penurut, melainkan tanda tangan seorang eksekutor. Ia menutup map itu dengan suara blam yang nyaring, bergema melalui mikrofon di podium. Edo, yang hanya melihat tanda tangan Davina di bagian akhir, langsung menyambar map itu dengan lega. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah penonton, wajahnya bersinar penuh kemenangan. Harta Davina, atau setidaknya apa yang ia anggap sebagai harta Davina, kini sudah di tangannya. Davina memundurkan tubuhnya selangkah, memberikan panggung sepenuhnya pada Edo. Namun, sebelum ia turun, ia mencondongkan wajahnya sekali lagi ke telinga Edo. Kali ini,
Giliran Davina yang berbisik, suaranya lembut, merdu, namun mengandung racun yang mematikan. "Mas," bisik Davina, matanya menatap tajam ke mata Edo yang sedang bahagia, "kamu yakin sudah membaca seluruh coretan yang kamu parah barusan?" Senyum Edo goyah. Ia menatap Davina dengan kebingungan. "Selamat, sayang," lanjut Davina, suaranya sedingin es. "Kamu baru saja menandatangani surat pengakuan hutang pribadi sebesar 50 miliar dan menyerahkan seluruh asetmu sebagai jaminan. Kamu berhasil membuat dirimu sendiri jatuh miskin di pesta peresmianmu sendiri." Edo membeku. Senyumnya lenyap total. Ia menatap map biru di tangannya dengan ngeri. Namun ia tidak bisa membukanya dan mengeceknya sekarang, di depan ratusan pasang mata. Davina hanya tersenyum tipis, melambaikan tangannya dengan anggun kepada audiens, dan berjalan turun dari panggung. Ia meninggalkan Edo berdiri mematung, mendekap map biru yang ia sangka adalah tiket menuju kekayaan, padahal itu adalah vonis kebangkrutan seumur hidupnya. Permainan kini berada di tangan Davina sepenuhnya. Di atas panggung, Edo berusaha memaksakan senyumnya kembali, meyakinkan diri bahwa bisikan Davina hanyalah gertakan. Ia menahan keinginan untuk membuka map biru di depan ratusan tamu. Ia harus segera mengalihkan perhatian. Edo melirik ke arah pintu utama, menunggu kedatangan sosok yang paling ia agungkan, Tuan Salim, bankir terkemuka yang selama ini Edo banggakan sebagai investor pribadinya. Ketegangan di udara memadat. Ibu Siska dan Monica, yang masih duduk di barisan depan, tampak cemas melihat perubahan wajah Edo. Tiba-tiba, pintu ganda ballroom terbuka sekali lagi, kali ini didorong oleh dua pengawal berbadan tegap. Suara langkah kaki yang mantap bergema di keheningan. "Masuklah Tuan Salim." Seorang pria parubaya dengan harisma yang mengintimidasi, mengenakan setelan jas abu-abu tua yang mahal. Di belakangnya, rombongan staf mengikuti dengan sikap siaga. Rian segera bergegas turun dari panggung. Ia setengah berlari kecil, wajahnya memancarkan harapan yang menjijikan untuk diakui. Edo mengulurkan tangannya jauh-jauh hari sebelum Tuan Salim mendekat, bersiap menyambut dengan suara lantang penuh sanjungan. "Tuan Salim, selamat datang. Suatu kehormatan besar bagi perusahaan kami atas kepercayaan Anda." Namun, adegan yang terjadi selanjutnya membuat seluruh ruangan menahan napas. Tuan Salim bahkan tidak melambat sedikit pun. Ia menatap tangan Edo yang terulur itu sekilas, lalu membuang pandangannya ke samping. Tuan Salim berjalan lurus, melewati Edo begitu saja seolah Edo hanyalah patung dekorasi yang menghalangi jalan. Edo terpaku, tangannya masih menggantung di udara. Senyum di wajahnya membeku menjadi ekspresi kebingungan dan penghinaan yang menyedihkan. Ibu Siska, yang sudah siap membungkuk hormat, juga dilewati tanpa mendapatkan tolehan sedikitpun. Monica, yang mencoba menyapa dengan tatapan manja, diabaikan sepenuhnya. Pria berkuasa itu terus melangkah. Matanya terkunci pada satu titik di pinggiran ruangan, tempat Davina berdiri dengan tenang. Langkah kaki Tuan Salim berhenti tepat di depan Davina. Suasana hening mencekam. Para tamu undangan saling pandang, bingung mengapa investor sebesar Tuan Salim justru menghampiri istri Edo yang baru saja mereka anggap sebagai gadis biasa. Perlahan, dengan gerakan yang sangat sopan dan penuh ketakziman, Tuan Salim membungkukkan badannya 90 derajat di hadapan Davina. Itu bukan bungkukan sapaan biasa, melainkan bungkukan seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Para pengawal dan staf di belakang Tuan Salim serentak mengikuti gerakan itu, membungkuk kompak kepada Davina. Pemandangan itu begitu surreal, membuat Edo merasa dunianya sedang diputar balikan. Tuan Salim menegakkan tubuhnya kembali, lalu berbicara dengan suara bariton yang jelas dan tegas, cukup keras untuk didengar oleh semua orang. "Nona Davina," ucap Tuan Salim penuh hormat. "Saya memohon maaf atas keterlambatan saya. Rapat direksi pemegang saham mayoritas sudah siap untuk dipimpin oleh Anda. Laporan audit keuangan yang Anda minta sudah disiapkan di meja kerja kami. Kami menunggu perintah Anda untuk mengambil alih aset dan membersihkan manajemen." Kata-kata itu menghantam telinga Edo dan Ibu Siska bagaikan petir di siang bolong. Nona Davina, pemegang saham mayoritas. Laporan audit. Ambil alih aset. Logika mereka hancur seketika. Davina mengangguk pelan, ekspresinya datar, namun memancarkan aura otoritas yang alami. "Terima kasih,
Paman Salim. Keterlambatan bisa ditoleransi kali ini. Tapi saya ingin pemberesan masalah internal dilakukan malam ini juga. Ibu Siska tidak mampu memproses kenyataan. Ia menjerit histeris memecah keheningan. Ia berlari kecil mendekati mereka, menunjuk-nunjuk wajah Davina dengan kasar. Tuan gila, Anda pasti salah orang. Perempuan ini hanyalah Davina, istri anak saya yang yatim piatu dan tidak punya koneksi. Dia tidak mengerti bisnis. Dia hanya lulusan SMA. Anak saya, Edo, adalah pendiri gedung ini, teriak Ibu Siska, wajahnya merah padam karena amarah bercampur rasa malu yang luar biasa. Edo maju dengan wajah pucat, mencoba menengahi. Tuan Salim, istri saya hanya ibu rumah tangga, dia tidak mengerti. Tuan Salim menatap Ibu Siska dengan tatapan dingin yang mematikan, membuat wanita tua itu seketika menciut. Dengan nada rendah namun penuh penekanan, Tuan Salim menjelaskan fakta yang selama ini tersembunyi. Bapak Edo dan Ibu Siska, kata Tuan Salim, perlu Anda ketahui, Davina adalah putri tunggal dari pendiri Wangsa Group. Beliau adalah pemilik sah dari tanah tempat mall ini berdiri. Dan 100% modal pembangunan kantor yang Anda banggakan berasal dari kantong pribadi Nona Davina, bukan dari dana investasi luar. Selama ini, saya hanya menjalankan perintah Nona Davina untuk mengawasi sejauh mana integritas Anda diuji. Tuan Salim menoleh ke arah Edo yang kini terlihat seperti mayat hidup. Malam ini adalah batas akhir dari sandiwara itu. Pernyataan itu mengguncang seluruh ruangan. Wartawan yang tadinya sibuk memotret Tuan Salim, kini berlarian mendekat untuk mengabadikan wajah Edo yang hancur lebur. Edo jatuh terduduk, kakinya lemas, matanya menatap kosong ke lantai. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan baru saja runtuh di hadapan ratusan saksi mata. Kepanikan Edo belum sempat mereda. Ia masih terduduk lemas di lantai marmer, sementara Ibu Siska meraung-raung menuduh Tuan Salim gila. Para wartawan berlarian, mengabadikan wajah hancur Edo di bawah sorotan lampu. Rasa malu Ibu Siska begitu besar, hingga ia mencoba menarik lengan Tuan Salim, meminta klarifikasi. Tiba-tiba, lampu utama di ballroom meredup drastis, menyisakan kegelapan yang remang-remang. Perhatian semua orang beralih ke layar proyektor raksasa di belakang panggung utama. Layar itu seharusnya menampilkan video profil perjalanan karir Edo yang bombastis dan penuh kebohongan. Namun, layar itu kini berkedip aneh, menampilkan baris-baris kode berwarna hijau sebelum akhirnya berubah menjadi tampilan visual data perbankan dan laporan audit forensik. Bimo, yang berdiri di ruang kontrol dengan tabletnya, baru saja meretas sistem presentasi gedung. Judul besar berwarna merah darah terpampang jelas di hadapan ratusan tamu undangan. Audit aliran dana penggelapan Wangsa Group, Divisi Proyek Edo. Data itu telanjang, memperlihatkan skema keuangan yang mengejutkan. Di sisi kiri layar, tertera rekening atas nama Davina, yang mereka yakini sudah lama mati, dengan saldo yang nominalnya membuat siapapun yang melihatnya menelan ludah. Dari rekening itu, panah-panah merah mengalir deras ke rekening pribadi Edo yang dilabeli sebagai gaji CEO fiktif, bonus tahunan, dan dana gaya hidup. Terlihat jelas bahwa setiap rupiah yang Edo gunakan untuk menyewa mobil mewah, membeli jam tangan mahal, hingga biaya sewa apartemen untuk Monica, semuanya bersumber dari uang Davina yang disamarkan. Data itu bahkan menunjukkan tanggal dan jumlah transfer, termasuk satu transaksi mencolok, transfer sebesar 500 juta rupiah minggu lalu dengan keterangan, pembelian kalung berlian toko Permata Jaya. Suara bisik-bisik para tamu berubah menjadi dengungan keras yang mengejek. Mereka menunjuk-nunjuk layar lalu menatap Edo dengan pandangan yang berubah total, dari kagum menjadi jijik. Ternyata sosok, pengusaha muda sukses, yang selama ini mereka sanjung hanyalah seorang parasit serakah yang hidup dari uang istrinya tanpa sadar. Edo, yang tadinya hampir pingsan, sontak bangkit seperti orang kesurupan. Ia berlarian ke arah operator, berteriak-teriak histeris menyuruh mematikan proyektor. Ia mencoba menutupi layar raksasa itu dengan tubuhnya sendiri, sebuah usaha sia-sia yang justru membuat angka-angka nominal korupsinya terpantul di kemeja putih dan wajahnya. Davina melangkah naik kembali ke atas panggung, dengan langkah tenang menaiki tangga. Ia mengambil mikrofon yang tergeletak di podium. Suaranya bergema jernih dan tenang, kontras dengan kekacauan di sekitarnya. "Hadirin sekalian," kata Davina, suaranya menusuk namun terkontrol,
Selama 3 tahun pernikahan, saya sengaja memberikan suami saya akses tidak langsung ke sebagian kecil harta saya melalui skenario investasi fiktif. Saya ingin menguji integritasnya. Namun, data di layar membuktikan sebaliknya. Davina menoleh ke arah Edo yang kini mematung dengan napas tersengal-sengal. Davina menunjuk ke layar. Jas yang dia pakai, mobil yang dia kemudikan, dan bahkan kalung yang melingkar di leher selingkuhannya. Davina berhenti sejenak, tatapannya membekukan. Semuanya dibayar dari uang milik Wangsa Group yang dia curi dari saya. Uang yang seharusnya digunakan untuk amal dan operasional proyek. Edo mencoba membela diri, berteriak bahwa itu adalah uang hasil kerja kerasnya. Tapi Davina memotongnya cepat. R2 miliar minggu lalu untuk Diamond Ring, kata Davina, menunjuk baris transaksi di layar. Sejak kapan Direktur Operasional Perusahaan Properti membeli perhiasan berlian sebagai aset operasional, Mas Edo? Edo terdiam, wajahnya kehabisan darah. Ibu Siska jatuh ke lantai, ia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa malu yang menghancurkan wibawanya. Monica buru-buru menyentuh kalung di lehernya, menyadari perhiasan itu kini menjadi bukti kejahatan yang memalukan. Davina merogoh tas tangannya, mengeluarkan kartu berwarna hitam pekat dengan aksen emas, sebuah corporate black card tertinggi. Kartu itu berkilau di bawah lampu temaram. Mulai detik ini, umum Davina mengangkat kartu itu tinggi-tinggi, semua akses keuangan Edo dibekukan. Rekening pribadi, rekening perusahaan, dan semua kartu tambahan yang terhubung ke Wangsa Group sudah saya blokir secara permanen. Davina menatap manajer event organizer dan catering yang berdiri pucat di pinggir ruangan. Acara mewah ini, lanjutnya, silakan tagih langsung pembayarannya kepada Bapak Edo atau Ibu Siska secara tunai malam ini juga. Kartu sakti di tangan saya tidak akan lagi meneteskan 1 rupiah pun untuk membiayai kebohongan suaminya. Edo membelalakan matanya, menyadari bencana finansial yang baru saja dijatuhkan Davina. Biaya pesta ini mencapai miliaran. Tanpa kartu kredit Davina, Edo hanyalah pria dewasa dengan saldo nol. Davina menjatuhkan kartu hitam itu ke lantai panggung tepat di dekat kaki Edo, seolah membuang sampah. Suara kartu plastik yang membentur lantai terdengar nyaring. Ia berbalik badan, memberi isyarat pada Bimo untuk mematikan total seluruh sistem audio visual. Layar mati, musik berhenti, dan pesta mewah itu seketika berubah menjadi ajang penagihan hutang yang brutal. Kekacauan meledak seketika di dalam ballroom yang kini hanya diterangi oleh lampu darurat yang remang-remang. Suasana pesta yang tadinya anggun berubah menjadi pasar malam yang bising dan panik. Para manajer vendor, mulai dari catering hingga dekorasi, yang mendengar pengumuman Davina tentang pembatalan pembayaran, langsung menyerbu ke arah panggung. Mereka tidak lagi peduli pada etika atau status Edo sebagai CEO. Bagi mereka, ini adalah masalah bisnis murni yang menyangkut uang miliaran rupiah. Edo dan Ibu Siska dikepung. Suara teriakan tagihan bersahut-sahutan, menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Edo. Ia berusaha menenangkan massa, namun wibawanya sudah lenyap tak berbekas. Seorang manajer catering bertubuh gempal maju paling depan, menyodorkan mesin edisi nirkabel tepat ke wajah Edo. Bayar sekarang, Pak. Saya tidak akan biarkan Bapak keluar dari gedung ini sebelum tagihan catering lunas. Edo, dengan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki, merogoh saku jasnya dan mengeluarkan dompet kulit. Ia menarik keluar kartu kredit black card kebanggaannya, kartu yang selama ini ia pamerkan kemana-mana sebagai bukti kesuksesannya. Dengan gerakan kasar, Edo menyerahkan kartu itu kepada manajer catering. Ia membentak, menyuruh pria itu menggesek berapapun jumlahnya dan berhenti bersikap kurang ajar. Manajer itu mendengus kesal, lalu memasukkan kartu ke dalam mesin. Semua mata tertuju pada layar kecil mesin tersebut. Rian menahan napas, yakin bahwa kartu itu masih bisa menyelamatkannya. Namun, alih-alih suara mesin mencetak struk, yang keluar adalah bunyi B panjang yang menyakitkan telinga. Layar kecil itu berkedip merah menampilkan tulisan besar, Transaction Declined. Manajer catering itu mencoba sekali lagi, mengira ada kesalahan sinyal. Hasilnya tetap sama. Transaksi ditolak. Pria itu menatap Edo dengan tatapan meremehkan yang tajam, lalu melempar kartu itu kembali ke dada Edo. Kartu itu memantul di kemeja putihnya dan jatuh ke lantai. Kartu ini sudah tidak berguna, Pak.
kata manajer itu keras-keras. Bank penerbit sudah memblokir aksesnya karena pemegang rekening utama, Nyonya Davina, telah melaporkannya sebagai penyalahgunaan. Kartu ini cuma sampah plastik biasa sekarang. Fakta ini menghantam Edo lebih keras daripada pukulan fisik. Selama ini, ia lupa bahwa kartu sakti itu hanyalah fasilitas tambahan yang diberikan Davina. Tanpa Davina, Edo hanyalah seorang pria dewasa tanpa akses ke uang sepeser pun. Di tengah kepanikan itu, Monica yang berdiri tak jauh dari sana mengamati segalanya dengan wajah pucat pasi. Otaknya yang kalkulatif bekerja cepat. Ia melihat Edo dikepung penagih hutang, melihat grafik korupsi di layar, dan melihat bagaimana Tuan Salim bersujud pada Davina. Realitas menamparnya keras. Pria yang selama ini ia banggakan sebagai tambang emas, CEO muda kaya raya yang akan menjamin masa depannya, ternyata hanyalah penipu miskin yang hidup dari ketiak istrinya. Sinta melangkah maju, menerobos kerumunan vendor. Edo melihatnya, dan wajahnya sedikit cerah, berharap Monica akan memberikannya dukungan moral. Edo memanggil nama Monica dengan nada memelas, mengulurkan tangan seolah meminta pertolongan. Namun, Monica menepis tangan Edo dengan kasar. Matanya berkilat penuh kebencian. Pembohong besar. Aku tidak sudi berhubungan dengan laki-laki kere yang bahkan tidak mampu membayar makanannya sendiri, teriak Monica di depan wajah Edo. Monica melepas paksa cincin berlian di jarinya, cincin yang baru dibeli Edo dari uang korupsi, dan melemparnya tepat ke wajah Edo. Cincin itu memantul di pipi Edo, meninggalkan goresan merah kecil sebelum jatuh menggelinding di lantai marmer. Tanpa menoleh lagi, Monica memutar tubuhnya. Ia berlari keluar dari ballroom, langkah kaki hak tingginya terdengar tegas dan cepat, meninggalkan Edo yang terpaku hancur di tengah kerumunan yang menagih hutang. Edo, sang CEO yang diagungkan, kini ditinggalkan oleh harta, status, dan selingkuhannya, semuanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Dari sudut ruangan, Davina menyaksikan kehancuran itu. Hati kecilnya memang merasakan sedikit kepedihan, namun rasa lega karena keadilan telah ditegakkan jauh lebih besar. Tugasnya belum selesai. Bab 11, klakson sirene dan bungkusan kosong. Di tengah kerumunan penagih hutang yang semakin brutal, Ibu Siska yang panik melihat anak kesayangannya hancur dan ditinggalkan Monica, memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Ia harus menciptakan kekacauan yang akan menghentikan tagihan ini. Dengan dramatis, Ibu Siska memegangi dadanya. Ia mengeluarkan erangan keras, memutar matanya ke atas, lalu ambruk ke lantai panggung dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Ibu Siska mulai kejang-kejang palsu, merintih memanggil nama almarhum suaminya, berharap sandiwara menyedihkan ini akan memancing simpati tamu dan menghentikan para vendor. Beberapa tamu yang berhati lembut sempat terkejut, hendak maju memberikan pertolongan. Namun, suara Davina terdengar membelah keributan, dingin dan datar tanpa sedikit pun nada panik. Davina masih berdiri di dekat podium, Bimo sudah menyalakan mikrofon khusus hanya untuknya. Hadirin sekalian, ujar Davina, suaranya tenang. Saya mohon, jangan ada yang panik. Dan tolong, jangan panggil ambulans VIP atau dokter spesialis jantung. Davina berhenti sejenak, tatapannya terarah lurus ke arah Ibu Siska yang sedang pura-pura kejang. Akting Ibu Siska memang selalu meyakinkan. Tapi sayangnya, asuransi kesehatan premium yang biasa menanggung biaya rumah sakit mewah mereka sudah saya cabut 5 menit yang lalu. Ibu Siska yang sedang meraung-raung di lantai, mendadak berhenti. Ia membuka sedikit matanya, menyadari bahwa sandiwaranya telah terbongkar di depan umum. Rasa malu yang luar biasa merayap naik ke wajahnya yang berbedak tebal. Ia perlahan bangkit, duduk bersimpuh dengan rambut acak-acakan, menatap Davina dengan campuran rasa benci dan takut. Wibawa nyonya besar yang ia bangun bertahun-tahun runtuh rata dengan tanah. Edo menatap ibunya dengan pandangan kosong. Ia tahu, tidak ada lagi sandiwara yang bisa menyelamatkan mereka. Di tengah keputusasaan itu, suara sirene polisi terdengar meraung-raung, mendekat dari arah lobi utama. Bunyinya semakin keras dan jelas, menembus dinding kaca gedung. Tak lama kemudian, pintu ballroom didobrak terbuka. Sekelompok petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap. Mereka dipimpin oleh seorang perwira yang memegang surat perintah penangkapan. Bimo melangkah maju menemui perwira tersebut dan menyerahkan tablet yang berisi semua bukti digital.
Rekaman CCTV rencana jahat Edo, data aliran dana yang sudah diaudit, dan salinan digital dokumen yang baru saja ditandatangani Edo. Polisi-polisi itu langsung naik ke panggung, menghampiri Edo yang masih terduduk lesu. Tanpa banyak bicara, perwira polisi membacakan hak-hak Edo sebagai tersangka kasus penggelapan dana, penipuan korporasi, dan pemalsuan dokumen. Suara klik dari borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangan Edo terdengar sangat nyaring di keheningan ruangan. Edo tidak melawan. Jiwanya sudah hancur sebelum tubuhnya ditangkap. Ia hanya menunduk, membiarkan dirinya ditarik berdiri dan diseret menuruni panggung. Saat Edo digelandang melewati Davina, ia sempat mengangkat kepalanya. Matanya merah, basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Bibirnya bergerak tanpa suara, mungkin ingin mengucapkan kata maaf atau memohon belas kasihan terakhir. Namun, Davina tidak membalas tatapan itu. Ia membuang muka, menatap lurus ke arah pintu keluar. Di matanya, Edo hanyalah orang asing yang tidak pernah ia kenal. Suaminya yang dulu ia cintai sudah mati di mobil tadi. Yang tersisa hanyalah seorang kriminal yang harus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Edo terus diseret menjauh, melewati Ibu Siska yang kini menangis meraung-raung di lantai, melewati para tamu yang menatapnya dengan jijik, menuju mobil patroli yang akan membawanya ke balik jeruji besi. Malam peresmian yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya, kini berakhir menjadi malam eksekusi bagi masa depannya. Davina menutup matanya sejenak, merasakan dinginnya keadilan yang baru saja ditegakkan. Sandiwara rumah tangganya telah usai. Bab 12, Karma dan Karangan Bunga Terakhir. 1 bulan telah berlalu sejak malam peresmian yang gempar itu. Gedung Royal Wangsa Mall kini beroperasi di bawah manajemen yang bersih. Logo perusahaan Edo telah dicopot, digantikan dengan lambang Wangsa Group yang elegan dan berwibawa. Di lantai teratas, di ruang CEO yang luas dengan dinding kaca menghadap panorama kota, Davina duduk di kursi kebesarannya. Ia mengenakan blazer putih bersih yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajah Davina terlihat lebih segar dan bercahaya. Beban berat menjadi istri yang tertindas telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh aura kepemimpinan yang dingin namun alami. Bimo, yang kini resmi menjabat sebagai kepala staf utama Wangsa Group, masuk membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa berkas. Laporan bulanan sudah disiapkan. Nona, lapor Bimo, suaranya profesional. Dan juga, laporan akhir nasib para antagonis. Davina tersenyum tipis, meraih cangkir tehnya. Bagaimana kabar mereka, Pak Bimo? Bimo memulai laporannya dengan tenang. Edo telah divonis hukuman penjara 10 tahun atas pasal berlapis penggelapan dan penipuan korporasi. Seluruh aset pribadinya disita untuk mengganti kerugian perusahaan dan negara. Tidak ada yang menjenguknya, Nona. Ia harus menjalani hari-harinya sendirian di balik jeruji besi, dengan penyesalan yang terlambat. Davina hanya menghela napas panjang. Ia tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap, hanya rasa lega. Keadilan sudah ditegakkan, dan ia telah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan Ibu Siska? Tanya Davina. Ibu Siska? Bimo menggelengkan kepalanya. Beliau telah diusir dari rumah dinas Anda. Sekarang tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Uang simpanannya habis untuk membayar pengacara Edo yang gagal. Sifat sombongnya masih tersisa, membuatnya sering bertengkar dengan tetangga kontrakan karena masalah sepele seperti iuran sampah. Beliau hidup dalam bayang-bayang masa lalu, Nona. Kehancurannya sudah sempurna. Rasa sakit hati yang pernah Davina rasakan perlahan terangkat. Mereka sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Namun, Bimo belum selesai. Ia menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna merah muda dengan pita emas yang mencolok. Dan ini adalah kabar terbaru dari antagonis ketiga, ujar Bimo, senyum misterius tersungging di wajahnya. Davina mengambil amplop itu. Ia mengenali gaya desainnya yang norak dan nama yang tertera di depan, Monika Tuan Haryono, pengusaha tambang. Undangan pernikahan, gumam Davina. Ia tersenyum sinis. Ternyata Monika tidak membuang waktu lama. Begitu tahu Edo bangkrut, ia langsung melompat ke pelukan lelaki lain yang lebih tua dan lebih kaya. Monika, si wanita oportunis, mengirim undangan ini ke kantor Davina, sebuah upaya terakhir untuk memamerkan bahwa ia tetap laku dan sukses,
meskipun gagal mendapatkan Edo. Mungkin Monica ingin membalas rasa malunya di pesta waktu itu dengan menunjukkan bahwa ia telah bangkit. Apakah Nona akan hadir ke pesta pernikahan itu? Tanya Bimo. Davina memutar undangan itu sebentar di tangannya, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan gerakan santai. Ia menggeleng pelan. Ia tidak punya waktu untuk mengurusi drama percintaan murahan wanita seperti Monica. Aku tidak akan datang, Pak Bimo, jawab Davina. Tapi tolong, kirimkan karangan bunga papan yang paling besar dan paling mahal ke lokasi pernikahan mereka. Bimo mengangguk paham. Baik, Nona. Apa pesannya? Davina menyunggingkan senyum kemenangan yang sempurna. Itu adalah senyum yang tidak memancarkan kebencian, melainkan kebebasan dan superioritas yang mutlak. Ia mendiktekan kalimat penutup yang akan mengukir luka permanen di hati Monica. Tuliskan begini, terima kasih telah memungut dan mendaur ulang sampah dari hidupku. Semoga beruntung dengan barang bekas. Kirim atas nama Davina Wangsa, pemilik Wangsa Group. Bimo menahan tawa, mencatat perintah itu dengan sigap. Itu adalah penutup yang elegan dan mematikan. Davina kemudian menyeruput teh hangatnya. Ia memandang keluar jendela, menatap keindahan kota yang kini berada di bawah kendalinya. Ia tidak lagi mencari cinta yang menipu. Ia menemukan kekuatan dan kebebasan. Hidupnya baru saja dimulai, dan masa depannya terlihat jauh lebih cerah daripada berlian manapun yang pernah diperebutkan Edo dan Monica.